I want to see Jesus face to face. Praise the Lord. Silakan duduk, dan di mana Anda berada juga, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Hari ini adalah Jumat Agung ketika Yesus mati untuk umat manusia. Coba katakan pada orang sekelilingnya kabar baik ini, dosamu sudah diampuni. Dapatkah Anda mengatakan pada 1, 2, 3 yang ada di sekeliling Anda? Puji Tuhan ya. Dengan iman saya dengarkan Anda mengucapkan kata-kata ini di semua, dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya menyampaikan pesan pengembalaan bukan hanya kepada jemaat Mawar Syaron yang ada di Surabaya, tapi di seluruh tanah air, bahkan yang di luar negeri juga. Ini adalah pesan dari gembala kita yang ada di sorga, Yesus Kristus Gembala Agung itu mau menyampaikan isi hatinya. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Pesan Jumat Agung hari ini dari Mazmur 23, Tuhan Gembalaku yang baik. Siapa di sini bangga bahwa Yesus adalah gembalanya? Bisa angkat tangan. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita baca bersama-sama yuk. Dimanapun Anda berada sekarang, kalau memungkinkan bisa berdiri bersama dengan saya sekali lagi. Kita baca Mazmur 23 tanpa interupsi, ayat 1 sampai 6. Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras, sampai telinga kita mendengar dan masuk ke hati. 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan dengan keras, amin. Katakan dengan keras, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia memang gembala yang beda. Ini di perjanjian lama menunjuk kepada sebuah profesi sungguhan. Bukan seperti gembala sidang atau gembala umat Tuhan. Itu adalah simbolik atau sebuah kiasan. Tapi Mazmur ini diambil dari profesi yang nyata. Gembala dengan hewan beneran, yaitu kambing dan dombanya. Nah, gembala yang lumrah, yang normal, mereka akan mencukur dombanya untuk dapatkan bulunya dijual. Namanya wool, dan itu mahal. Ya, apalagi yang tebal. Jadi gembala itu sekalipun dia care, peduli sama dombanya, dia tetap mengambil keuntungan daripadanya atau memanfaatkan hewan-hewan piaraannya. Jadi gembala-gembala yang ada sampai hari ini masih ada di berbagai tempat. Di Australia, Timur Tengah, di mana-mana, di mana ada ladang rumput yang hijau, di mana ada bisnis peternakan, ya masih ada di New Zealand contohnya, ya. Nah, gembala-gembala ini mencukur domba-dombanya, tapi Tuhan justru dikuliti gara-gara kita. Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, Yesus punya wajah tidak rupa manusia, Alkitab sendiri mencatatnya, dipukul, ditinju, diludahi, dicambuk, 40+1, sekali lagi orang bisa mati. Dagingnya sudah seperti daging, badannya sudah seperti daging cacah. Seperti minced meat, tidak lagi manusiawi. Memang gembala kita itu beda. Kalau gembala-gembala ini memanggang dombanya, barbecue, sebagian kan dimakan. Tapi gembala agung kita itu justru menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Makanya disebut Tuhan adalah gembalaku yang baik. Itu ditaruh di dalam firman. Kalau Roh Kudus menulis begitu, Tuhan itu rendah hati. Dia bukan cuma gembala yang baik, dia gembala yang luar biasa, satu-satunya.
Tidak ada satupun gembala apapun di dunia ini yang bisa mirip dengan dia. He's the only one, tidak ada seperti dia sebelum dan sesudah. Dia gembala yang agung. Bukan cuman baik, dia luar biasa. Tapi hari-hari ini kita justru lupa kebaikan Tuhan. Kita lebih sering gundah gulana kalau kita melihat masalah kehidupan. Bagi kita yang lebih nyata adalah dunia di sekeliling kita, apa yang kita bisa jamah, dengar, lihat, apa yang bisa kita cicipi, yang kita bisa cium, itu reality. Padahal Tuhan kita itu loh sempurna. Mari kita hari-hari ini membuat hati kita semakin meresapi, menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita itu bukan hanya sejarah. Dia mau punya hubungan yang intim dengan anak-anaknya. Gembala kita ini gak mati. Dia pernah mati namun dia hidup kembali. Pada hari ketiga dia dibangkitkan. Meskipun tak kulihat mahkota durinya, meskipun saya tidak melihat kuburnya yang kosong, aku percaya Tuhanku telah dibangkitkan. Aku percaya dengan iman ketika mendengar Injil bahwa Yesus adalah juru selamat. Tuhan kita, gembala kita itu tidak mati. Dia pernah mati, tapi dia hidup kembali. Tuhan kita itu hidup. Dia nyata. Mari kita fokus kepadanya. Mari jadikan dia realita. Mari bangun hubungan yang nyata dengan pribadinya. Jangan asal-asalan hari ini ketika kita merayakan Jumat Agung. Jangan kita menjadikan Yesus tidak lebih daripada sebuah agama atau roh agamawi. Yesus bukan hanya tokoh di dalam Alkitab atau teori. Yesus seorang pribadi. Sekalipun mata kita nggak bisa melihatnya secara jasmani, bukan berarti dia bukan reality. Ada banyak hal yang nggak kelihatan di udara ini, FMAM contohnya, oksigen juga. Bukan berarti tidak ada. Yesus sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa naik ke sorga, namun dia utus dan curahkan Roh Kudusnya untuk kita, agar kita bisa beriman kepadanya. Yesus itu real. He is real. He's not dead. He is alive. Allah kita hidup, sebab itu kita punya hari esok. Sebab dia hidup, dia memegang masa depan. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Nah, pemazmur mengajarkan kepada kita bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat pertama. Dan ini akan cocok untuk konteks dunia di zaman modern. Apa yang kita alami hari-hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekarang saya mau fokus dengan dua kata. Pertama, Tuhan adalah. Ya, dia adalah gembala. Dia Tuhan. Dia adalah Bapa, Juru Selamat kita, penebus kita. Dialah Raja kita, Raja di atas segala raja. Banyak gelarnya. Tapi Tuhan hanya satu. Hari-hari ini jangan fokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan untuk Anda. Fokuslah kepada Tuhan adalah siapa dirinya dalam kehidupanmu. Ya. Kita boleh ekspektasi sesuatu, beriman apalagi. Yesus yang ajarkan kepada kita untuk meminta. Bukan hanya meminta dan mencari, mengetuk pintu pula berkali-kali. Tapi above all, di atas semua permintaan kita harus mengenal Dia. Apalagi kalau kita mengalami krisis gonjang-ganjing kehidupan. Alangkah baiknya kita fokus dulu kepada Tuhan adalah. Sebelum kita memperhatikan Dia bisa berbuat apa untuk kita. Who is God to you? Coba lemparkan pertanyaan ke hati, siapakah Yesus bagi dirimu? Yesus pernah tanya sama murid-muridnya, menurut kalian, apa kata dunia tentang saya? Ada yang berkata engkau Yeremia, ada juga yang berkata engkau Elia, ada yang berkata engkau salah satu nabi yang menjelma kembali. Lalu Yesus tanya sama Petrus, menurut kamu siapa aku? Kepada murid-muridnya, lalu Petrus menyela. Dia menjawab dan berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, di atas batu karang teguh ini, pengakuan itu, kubangun gerejaku. Who do you think I am in your life? Tuhan melemparkan pertanyaan sama kepada kita hari ini. Menurut kamu, Tuhan lagi menunjuk kepada engkau dan aku ini siapa di hidupmu? Who am I to you? Pemazmur ini waktu ditunjuk langsung menjawab, Tuhan adalah gembala saya. Tuhan adalah Yehovah Jireh. Dialah Allah yang menyediakan. He's our provider. The provision hasn't arrived.
But He's already your provider in your heart. Sekalipun mungkin persediaannya belum sampai mengetuk pintu rumah, tapi Dia tetap adalah Yehovah Jireh bagi kita. Percaya dulu sebelum melihat. Yakin dulu sebelum mendapat. Engkaulah Yehovah Rafa, Allah kesembuhan. Mungkin aku belum disembuhkan, tapi bukan berarti kalau engkau salah. Pasti ada alasannya, mungkin aku tidak mengerti itu kedaulatan Tuhan. Kenapa ada orang tertentu belum sembuh. Tapi aku percaya bahwa engkau adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau sekarang ada orang-orang Indonesia yang masih di luar negeri gak pulang ke tanah air, bukan berarti mereka bukan orang Indonesia. Mungkin untuk alasan tertentu mereka masih ada di negeri orang. Mungkin mereka lagi studi, belajar, atau memang mereka bekerja di sana. Bukan berarti status mereka berganti kalau mereka nggak ada di sini. Hanya karena Tuhan belum menyembuhkan, bukan berarti Dia bukan Yehovah Rafa. Dia pasti punya alasannya. Tugas kita kan hanya berusaha, terus meminta. Tapi percaya, jangan nunggu jawaban datang dulu. Percaya itu karena kebenaran, karena firman mengatakan iman itu dari mendengar firman. Firman oleh Kristus, bukan karena pengalaman. Tuhan adalah. Mungkin Daud waktu itu sedang dikejar-kejar musuh. Mazmur 23 ini bisa saja terjadinya di En-Gedi. Dia lagi diburu seperti hewan buruan. Dia dikejar seperti binatang. Semua orang sekelilingnya berkata, mana Tuhanmu? Where is your God? Tapi Daud tidak menunggu kelepasan terjadi. Ketika ditanya siapa Tuhan dalam hidupnya, dia berkata Tuhan adalah. Sudah final, tutup buku, tidak tawar-menawar, no negotiation, tidak perlu negosiasi lagi. Luar biasa, kenallah Tuhan. Jangan cuma harapkan pekerjaannya, kenallah pribadinya, Tuhan adalah. Apalagi kalau seluruh dunia ini sedang 1000 rebah di sebelah kananku, 10.000 di sebelah kiriku. Bumi berlalu, bukit-bukit bergoyang. Kalau seperti itu keadaan, alangkah baiknya kita itu menaruh fondasi iman kita pada karakternya. Yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kata Tuhan adalah ini powerful sekali. The Lord is. Bukan the Lord can. Atau the Lord will. Bukan Tuhan akan. Atau Tuhan sanggup, atau Tuhan bisa. Itu kemudian. Pertama-tama Tuhan adalah, itu final di hidupku. Sadrak, Mesak, Abednego sedang diperhadapkan dengan api menyala yang dipanasi 7 kali. Algojo terkuat yang melempar mereka ke sana belum sampai mendekat sudah gosong badannya, sudah medium well, bukan hanya medium well, sudah well done, sudah matang. Hanya kena panasnya, belum tersentuh apinya. Dan ketika disuruh tunduk sujud kepada Baal, Raja Babilonia memaksa. Mereka menjawab dengan sopan dan berkata, Tuhan adalah Rajaku, Allahku. Aku tidak akan sujud menyembah kepada patungmu. Tuhanku sanggup melepaskan kami. Tapi kalau Tuhan for some reason, dengan alasan kedaulatannya sendiri akhirnya tidak melepaskan kami dari api itu, kami hangus, kami pun tidak akan tunduk. Sebab kami tahu Tuhan adalah Raja kami. Dia tidak menunggu Tuhan melakukan sesuatu. Dia sudah menerima Tuhan lebih dulu. Luar biasa, Tuhan adalah ini bisa menjadi fondasi yang kukuh. Apapun terjadi, bumi dan langit boleh bergoncang. Kalau iman kita teguh pada Tuhan, kita tidak akan bisa bergoyang. Tangkap ini. Katakan pada kanan kirinya, fokus kepada Tuhan adalah. Bukan apa yang Dia bisa lakukan untuk kita. Coba katakan, fokus kepada Tuhan adalah. Bukan apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Amin. Lalu dikatakan di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku bukan berarti kita tidak pernah kehilangan sesuatu. Hidup ini kan win some lose some. Seperti bisnis juga sama. Gak bisa senantiasa kita mendapat keuntungan. Kadang-kadang ada kerugian. Ada masa-masa rame, ada masa-masa sepi. Ya kan? Tapi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan dijadikan gembalanya, orang yang mengenal karakternya, orang yang mencari pribadinya,
Orang seperti itu, Alkitab mengatakan tidak akan kekurangan apa-apa. Saya kasih 2 alasan kenapa orang begini tidak kekurangan sesuatu. 1, kalau ada sesuatu apapun yang hilang dari hidupnya, atau jikalau dia kehilangan sesuatu, asal bukan karena dosanya, pasti ada nilai kekalnya. Jadi orang yang aman dengan Tuhan tidak bisa rugi selama-lamanya. Kalau ada sesuatu diambil dari hidupnya, asal bukan karena kesalahannya, pasti ada nilai kekalnya. Mungkin harta diambil dari kita, tapi syukur muncul di hati. Kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Mungkin kita disalahi, tapi orang seperti ini gak mungkin jatuh tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau dia aman dengan Tuhan, sekalipun dia disalahi berkali-kali, 7 kali 70 kali, akan keluar roh pengampunan yang membuat orang ini semakin indah di mata Tuhan. Ada nilai kekalnya. Jadi orang yang aman dengan Tuhan itu gak bisa kalah maupun dikalahkan. Dia gak akan kekurangan apa-apa. Alasan kedua, jikalau dia kehilangan sesuatu, dan itu karena kesalahannya, sekalipun karena dosanya, asal dia bertobat, pasti ada penggantinya. Sebab Allah kita itu Allah yang maha sabar. Saya gak ngomong begini supaya kita mencobai Tuhan, tapi supaya kita itu bersyukur lebih lagi bahwa kita itu punya Tuhan yang pemurah hati. Allah kita itu selalu memberikan kepada kita kesempatan lagi dan lagi. Kalau nggak gitu nggak ada Petrus di perjanjian baru. Kalau nggak gitu nggak ada Musa si pembunuh itu yang menjadi pelepas Israel yang hebat. Kalau nggak gitu nggak ada Paulus, orang itu sudah patut meringkuk di dalam neraka paling tengah. Allah kita is a second chance giver. Jadi sekalipun kalau kita itu berdosa dan jatuh, jangan sampai di dalam nama Yesus. Tapi andaikan kita melakukan sebuah kesalahan, asal kita bertobat sungguh-sungguh, dan kita mau dibentuk olehnya, apapun yang telah hilang dari kita akibat kesalahan kita, pasti ada penggantinya kalau Tuhan adalah gembalanya. Kemarahannya hanya berlaku sebentar, tapi kasihnya tiada berkesudahan. Tuhan kita gak akan pernah tahan dalam hukuman. Kalau kita dikasih konsekuensi seperti Daud setelah kasusnya dengan Batsheba. Dia menderita. Ya, terjadi pedang-pedangan di dalam rumah tangganya seperti yang Tuhan peringatkan. Anak hasil dari perzinahan itu pun akhirnya meninggal dunia. Daud mengalami konsekuensinya, tapi Tuhan gak akan tahan lama-lama. Daripada kesalahannya itu masih bisa muncul seorang Salomo yang dikasih oleh Tuhan. Pasti ada penggantinya. Coba katakan pada dirimu sendiri, pasti ada penggantinya. Jadi jangan sesali selama-lamanya. Sesali dosamu, tapi jangan sesali hidupmu. Sesali dosamu, sesali kesalahanmu, tapi jangan sesali masa depanmu. Nasi sudah jadi bubur, serahkan bubur kepada Tuhan dan sebelum dimakan berdoalah. Sekalipun tidak mengenyangkan seperti nasi, masih bisa jadi berkat di tangan Tuhan. Sesali dosamu, jangan sesali hidupmu. Sesali masa lalumu, jangan sesali masa depanmu. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tak akan kekurangan sesuatu. Sekalipun kita salah pun kalau kita bertobat ada penggantinya. Tuhan itu hebat. Waktu saya baca Alkitab ini saya semakin kagum dengan kasih karunia Tuhan. Kita lihat ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya punya pertanyaan waktu baca ayat 2 ini. Domba-domba pagi-pagi hari diajak sama gembala keluar kandang, lalu ketemu rumput yang hijau. Yang pertama-tama dilakukan oleh oleh gembala itu yaitu membaringkan mereka di rumputan tersebut. Kok enggak langsung makan ya? Apa yang terjadi di ayat Tuhan ini before breakfast. Every morning kita harus belajar berbaring. Setiap pagi sebelum kita makan pagi, entah nasi, kuah, sereal, telur setengah matang, susu, atau jus, pastikan hatimu berserah dulu sebelum mulut dan lidah kita mencicip makanan. Ia membaringkan aku adalah sebuah gerak-gerik tubuh berserah. Domba itu gak disuruh makan rerumputan, tapi disuruh berbaring dulu sebelumnya.
Dan dia berbaring di padang yang berumput hijau. Rumput adalah tanaman yang sebenarnya sifatnya pendek. Hari ini ada, besok dia layu. Demikian juga ada tertulis ayat-ayat ini di Perjanjian Baru. Ladang yang berumput hijau itu bicara tentang the new shoots of grass every morning. Makanya saya tahu ayat 2 ini terjadinya pagi hari. Ini embun pagi. Ini embun pagi. Karena rumput hijau yang dimaksud di ayat 2 ini adalah new shoots of green. Adalah hijau yang fresh pagi hari ini. Yang besok akan dilempar ke api. Ingat ya ayat ini? Manusia itu hidup seperti rumput yang sebentar besok layu. Atau seperti bunga yang kemuliaannya sebentar saja lalu setelah itu tiada. Bapak ibu saudara, ayat 2 menceritakan hubungan kita dengan Tuhan itu should begin early in the morning. The first moment we wake up. Momentum pertama ketika kita melek mata, ketika kita sadar, ketika kita terjaga. Harus langsung pertama-tama sebelum makan pagi bangun hubungan dengan Allah. Ini dia yang disebut Tuhan adalah gembala. Dia mati bukan supaya kita masuk ke sorga. Dia mati juga supaya kita bisa menyapa dia di pagi hari. Tanpa ditolak oleh malaikatnya. Dia melayakkan kita masuk ke hadiratnya setiap saat. Dan pada waktu malam ketika kita tertidur, Tuhan sudah menunggu. Tuhan memberikan tidur kepada orang-orang yang dia cintai. Tahukah ketika kita terlelap, tertidur dengan pulas, Tuhan merancangkan kebaikan. Dan dia tidak tahan, tidak sabar menunggu ketika kita terjaga supaya kita bisa bersekutu dengan dia. Bukankah Tuhan mati supaya mengembalikan persekutuan Adam dengan dirinya dan keturunan Adam tentunya Anda dan saya. Ayat 2 ini bicara tentang our relationship with God in the morning. Hubungan kita dengan Tuhan pada waktu pagi hari. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau yang pagi-pagi keluar embunnya. Disuruh baring di situ sebelum makan. Belajarlah seni berserah kepada Tuhan. Every day. Pastikan setiap pagi diset ulang kilometer hati. Kesusahan sehari untuk sehari. Yang tadi malam kita susah sekali itu lupakan karena itu sudah terjadinya hari sebelumnya. Pagi hari sapa Tuhan dan berkata, I'm ready for something new. Meskipun problema lama masih ada, tapi hatiku sudah baru. Every morning, sapa Tuhan Yesus dulu. Sebelum cepat-cepat mandi, gosok gigi, lalu pergi ke kantor atau apa. Atau kita langsung lapar cari makan atau bahkan untuk kita minum air lebih dulu katanya supaya sehat tubuhnya dan segar. Minum Yesus dulu, bahkan sebelum cairan tubuh. Amin Bapak Ibu. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 2b bunyinya begitu. Kalau kita ngikut sama Tuhan, secara jarak dan jangka waktu yang pendek, ya, maka kita punya damai sejahtera akan bertambah. Saya suka kata ia membimbing aku, karena bimbingan itu sifatnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Oke? Wisuda itu jangka panjang. Saya kuliah 4 tahun, dokter lebih lama lagi. Kalau saya mau wisuda, saya mau graduate high school, ya SD, SMP, SMA, ya hitung sendiri berapa tahun itu. Oke? Itu jangka panjang. Tapi bimbingan belajar, contohnya yang ada di sekolah-sekolah, itu sifatnya by PR per PR, atau ujian per ujian, atau tugas per tugas. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau damai sejahtera kita mau bertambah, ikut Tuhan tuh harus jarak pendek. Nggak bisa gini loh kayak tubuh kita, memang badan kita ini perlu minum air banyak, berapa liter sehari. Tapi bukan berarti kita sekaligus aja seperti unta, pagi hari kita minum 2 liter sekalian, supaya seharian nggak usah minum sama sekali. Itu salah strategi. Ya, seorang dokter pernah memberi saya saran bahwa saya harus sering minum air, karena itu sehat. Apalagi sekarang di zaman wabah seperti ini sangat disarankan supaya tenggorokan kita senantiasa moisturize atau selalu lembab dan basah, tidak pernah kering di sini. Ya, selain minum air itu memang perlu berapa liter sehari, tapi minumnya harus jangka pendek, dikit demi sedikit, sering-sering gitu. Bukan sekaligus langsung diborong berapa liter lalu sampai malam gak perlu minum lagi. Itu bukan bimbingan.
Ya, itu bimbingan itu dikit demi sedikit. Karena itu kalau ikut Tuhan, jangan cuma saat teduh lalu bye-bye Tuhan, I see you tomorrow. Apa yang Anda dapatkan di saat teduh pagi hari, firman rema itu renungkan sepanjang hari. Memang kita nggak bisa melulu pikir firman kalau ada kerjaan. Kalau kita ada tugas sehari-hari. Tapi sering-sering minum, jangan lupa botolnya taruh di situ. Puji Tuhan sekarang firman Tuhan sudah ada di apps juga. Tapi saya tetap sarankan kita semua punya bukunya yaitu Alkitab. Saya saat teduh tidak pakai HP, saya saat teduh pakai Alkitab saya yaitu buku ini. Tapi kalau saya ingat di jalanan, ingat ayat tertentu, saya buka langsung ada di HP saya ready. Sering-sering gitu loh, botol minum tuh jangan jauh. Apalagi kalau kita mengendarai sebagai supir kendaraan contohnya seharian. Itu gak baik juga buat ginjalnya kan kata dokter. Duduk terus, duduk melulu, tidak pernah berdiri dan tidak pernah minum air. Kadang-kadang kita lupa sepanjang hari, itu bisa sakit loh. Ia membimbing aku ke air yang tenang, kalau damai sejahtera kita itu mau bertambah. Ikut Yesus itu dari jarak dekat. Terus dikit-dikit minta bimbingan Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Nanti akan bertambah damai sejahteranya. I want to see Jesus face to